Persib gaet pelatih kiper Eropa, rekomendasi Bojan Hodak tak main-main. Ketika para pendukung Maung Bandung masih bertanya-tanya siapa pengganti Luizinho Passos, manajemen Persib Bandung langsung memberi jawaban yang mengejutkan. Sosok pelatih kiper asal Kroasia resmi diperkenalkan, bukan nama sembarangan, ia datang dengan segudang pengalaman Eropa, dan yang lebih menarik, ini semua atas rekomendasi langsung dari Bojan Hodak. Setelah ditinggal Luizinho Passos yang selama ini berjasa besar di balik tangguhnya kiper Persib, kini posisi strategis itu resmi diisi oleh Mario Djordjic, pelatih kiper asal Kroasia. Sosok ini bukan pelatih biasa, ia adalah mantan penjaga gawang profesional yang kenyang pengalaman bersama klub-klub top Eropa Timur. Rekrutmen Djordjic dilakukan bukan tanpa pertimbangan, justru sebaliknya, ini adalah langkah yang benar-benar diperhitungkan secara matang oleh manajemen Persib, bahkan disebut sebagai rekomendasi pribadi dari pelatih kepala Bojan Hodak, yang juga berasal dari kawasan Balkan. Pihak manajemen Persib pun menyambut kedatangan Djordjic secara resmi dengan penuh harapan. Wilujeng Sumping, Mario Djordjic, selamat datang di keluarga besar Persib, kami menantikan kontribusi terbaik Anda, terutama dalam mengembangkan kualitas penjaga gawang kami untuk menghadapi musim yang penuh tantangan ke depan, ungkap Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat. Kehadiran Mario Djordjic tentu menjadi sinyal kuat bahwa Persib tidak ingin asal tunjuk, apalagi untuk posisi yang sangat menentukan stabilitas tim. Di bawah Mistar, ketenangan dan skill penjaga gawang adalah pondasi utama. Maka, pilihan terhadap Djordjic mencerminkan keseriusan Maung Bandung menghadapi musim yang akan datang. Nama Mario Djordjic mungkin belum banyak dikenal publik Indonesia, tapi rekam jejaknya mencengangkan. Sebagai pemain, ia pernah membela klub-klub elit seperti NK Marsonia, Slaven Belupo, Dinamo Zagreb, hingga NK Lokomotiva. Semua klub tersebut berada di kasta atas Liga Kroasia, negara yang dikenal sebagai penghasil penjaga gawang top Eropa. Kini, Djordjic membawa pengalaman itu ke Bandung, ia akan bertugas mengasah kemampuan para penjaga gawang Persib dari yang senior, seperti Teja Paku Alam, hingga para kiper muda yang sedang naik daun. Menariknya, Mario Djordjic tidak akan bekerja sendirian, ia akan berduet dengan legenda hidup Persib, Aimadu Wirawan, yang kini berperan sebagai asisten pelatih kiper. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara metodologi Eropa dan pendekatan lokal. Sinergi antara Djordjic dan Made diyakini tak hanya memudahkan proses adaptasi, tetapi juga mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis di ruang ganti. Made bisa menjadi jembatan budaya dan bahasa antara Djordjic dan para pemain lokal, sekaligus memastikan filosofi latihan bisa diterapkan secara efektif. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Persib Bandung tengah membangun ekosistem tim yang tak hanya kuat secara teknis, tapi juga modern dan profesional. Manajemen Persib tampaknya sedang melakukan transformasi menyeluruh, dan penunjukan Djordjic adalah bagian dari puzzle besar tersebut. Dengan membawa tenaga ahli dari Eropa, Maung Bandung ingin menciptakan lingkungan latihan yang setara dengan standar klub-klub besar Asia. Tak berhenti di sana, pengaruh Bojan Hodak juga makin terasa dalam pembangunan tim musim ini. Rekomendasinya terhadap Djordjic menunjukkan bahwa Hodak tidak sekadar fokus pada taktik pertandingan, tetapi juga menyentuh aspek mendalam seperti pelatihan penjaga gawang yang sering jadi pahlawan dalam senyap. Hadirnya Mario Djordjic membuka babak baru dalam penanganan sektor kiper di Persib. Para penjaga gawang kini akan dilatih dengan pendekatan khas Eropa, yang lebih menitik beratkan pada posisi, refleks, distribusi bola, dan mental menghadapi tekanan. Harapannya, ini bisa mendongkrak performa para kiper Persib secara signifikan. Bukan tak mungkin, di tangan Djordjic akan lahir tembok baru kebanggaan Bandung. Dengan dukungan Bojan Hodak dan kolaborasi bersama Aimadu Wirawan, Persib kini punya formula baru yang bisa jadi senjata rahasia di musim mendatang. Satu hal pasti, Djordjic datang bukan untuk coba-coba. Ia datang untuk membentuk benteng kokoh di bawah Mistar Maung Bandung. Bakal ngeri, 10 pemain baru gabung. Ini prediksi line up Persib di Piala Presiden 2025. Persib Bandung tengah mempersiapkan skuad terbaiknya jelang Piala Presiden 2025 yang akan mulai bergulir pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Di turnamen pramusim ini, Pangeran Biru tergabung di grup B bersama Dewa United dan Port FC, dan telah memiliki 29 pemain dalam daftar resmi tim. Setelah menutup kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, manajemen Persib melakukan langkah berani dengan melepaskan 14 pemain di antaranya Kevin Mendoza, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Matteo Kocijan, Tyrone Del Pino, Ciro Alves, Gervan Castanier, David Da Silva, Ryan Kurnia,
Victor Igbonevo, Edo Febriansah, Rachmat Irianto, Ahmad Agung, dan Sheva Sanggasi. Langkah tersebut disusul oleh perekrutan 10 pemain baru untuk memperkuat semua sektor tim, yaitu Adam Przybek, Julio Cesar, William Marsilio, Luciano Guaicoa, Berginho, Ramon Tanque, William Barros, Sadil Ramdhani, Hamra Hehanusa, dan Alfeandra Dewangga. Susunan skuad Persib saat ini terdiri atas 3 penjaga gawang, 9 pemain bertahan, 10 gelandang, dan 7 pemain depan. Dengan banyaknya wajah baru, hampir bisa dipastikan starting line up Persib di Piala Presiden akan sangat berbeda dibanding musim lalu. Sektor penjaga gawang hampir pasti diisi oleh Adam Przybek, kiper anyar asal Inggris Wales yang punya pengalaman di level kompetisi Eropa. Dengan kehadiran pelatih kiper baru asal Kroasia, Mario Djordjic, performa Przybek diproyeksi akan menjadi tembok kokoh Maung Bandung. 4 bek utama kemungkinan akan diisi oleh Hamra Hehanusa, Julio Cesar, Alfeandra Dewangga, dan Rezaldi Hehanusa. Kombinasi pengalaman dan energi muda ini diharapkan memberi stabilitas di lini belakang, terutama menghadapi tim cepat seperti Dewa United. Di lini tengah, Mark Klok masih menjadi poros utama. Sebagai tandemnya, 2 pemain asing anyar Berguinho dan Luciano Guaicoa diprediksi langsung mendapat tempat sebagai starter. Ketiganya akan menjadi pusat distribusi dan kontrol permainan. Untuk sektor penyerangan, banyak opsi tersedia, namun untuk laga pembuka, Sadil Ramdhani, Ramon Tanque, dan William Marsilio adalah trio yang paling mungkin diturunkan sejak menit awal. Ketiganya punya kecepatan, naluri gol tinggi, serta fleksibilitas posisi yang cocok dengan skema ofensif Hodak. Dulu pahlawan, kini dicaci, nasib tragis Nick usai bawa 2 trofi ke Persib dan gabung Dewa United. Nama Nick Kuipers pernah dielu-elukan sebagai tembok kokoh pertahanan Persib Bandung. Selama 6 musim, pemain asal Belanda itu tak hanya jadi pilar penting di lini belakang, tapi juga menjadi sosok yang membawa Maung Bandung mengangkat 2 trofi Liga 1 secara beruntun. Musim 2023, 2024, dan 2024, dan 2024, 2025. Namun, seiring waktu, statusnya berubah drastis. Ketika pengumuman resmi datang bahwa Nick bergabung dengan Dewa United untuk musim 2025-2026, reaksi bobotoh langsung berbalik. Tak lagi penuh pujian, kini akun media sosial Nick justru dibanjiri komentar sinis, hujatan, bahkan aksi unfollow massal. Padahal, andil Nick untuk Persib tidak kecil. Sejak musim 2018, 2019, hingga 2024-2025, ia tampil dalam 158 pertandingan di semua kompetisi. Total menit bermainnya mencapai 13.671 menit, angka yang menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia menyumbangkan 9 gol dan 6 assist, serta mencatatkan 42 kartu kuning dan 3 kartu merah selama berseragam Maung Bandung. Meski sempat gagal di kompetisi Asia pada musim 2024-2025, kehadiran Nick tetap menjadi kunci di balik solidnya pertahanan Persib. Bersamanya, pertahanan tim menjadi sulit ditembus dan menyulitkan lawan untuk mencuri poin. Namun semua catatan heroik itu seolah sirna begitu saja begitu ia memilih Dewa United sebagai pelabuhan barunya. Kekecewaan bobotoh membuncah. Yang ironis, keputusan Nick meninggalkan Persib bukan karena ia menginginkannya. Dalam unggahan Instagram Story pada Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan kenyataan pahit yang ia hadapi di akhir masa baktinya. Hanya ingin mengklarifikasi sesuatu yang tampaknya perlu dikatakan. Seperti yang Anda ketahui, saya selalu jujur, setia, dan tulus. Persib tidak pernah memberi saya tawaran baru, atau berusaha membuat saya tetap di Bandung, sama seperti saya tidak pernah mengatakan akan kembali ke Belanda, sukai, atau benci saya. Tetapi, lakukanlah berdasarkan kebenaran. Keluarga saya dan saya senang tinggal di Indonesia. Dan sejak percakapan pertama, Dewa memberi saya perasaan yang luar biasa dan banyak kepercayaan diri. Saya sangat menantikan tantangan baru ini. Saya senang bertemu Anda semua lagi segera di Bandung, ungkap Nick. Klarifikasi tersebut menjadi titik terang di tengah sorotan negatif yang menerpanya. Nyatanya, kontraknya memang tak diperpanjang oleh manajemen Persib di akhir musim 2024-2025, tak ada negosiasi ulang, tak ada pembicaraan lanjutan.
Nick pun memilih melanjutkan kariernya di Indonesia, bukan kembali ke tanah kelahirannya. Dewa United menjadi klub yang membuka pintu dengan penuh keyakinan dan motivasi untuknya. Sebuah kesempatan yang tidak datang dari Persib, klub yang selama ini ia bela dengan penuh dedikasi. Keputusan Nick boleh jadi rasional dari sisi profesional, tapi di mata sebagian fans, kenyataan itu tetap pahit. Ikatan emosional Bobotoh terhadap pemain asing, seperti Nick sangat kuat. Ketika pemain idolanya memilih berpindah haluan ke klub lain terlebih, yang dianggap sebagai pesaing di kompetisi, reaksinya bisa meledak. Namun, di balik kekecewaan itu, ada pelajaran penting tentang bagaimana dunia sepak bola seringkali berjalan di luar romantisme. Klub punya kepentingan, pemain juga punya masa depan, dan kadang, cinta yang tak dibalas, harus dilepaskan dengan kepala tegak. Mungkin suatu saat, ketika Nick kembali ke Bandung sebagai lawan, sebagian bobotoh akan mengenang kembali masa-masa ketika ia jadi tembok terakhir yang menjaga kehormatan Maung Bandung. Mungkin juga akan ada tepuk tangan kecil, jika bukan untuk keputusannya, setidaknya untuk jasanya yang tak terbantahkan.